Shalom untuk semua kita, mari kita siapkan hati untuk bisa mendengar renungan firman bagi kita supaya menjadi kekuatan untuk kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Ya Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman, teguhkan kami dengan firman, tuntun kami dengan firman, di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini yaitu terambil dari Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Firman Tuhan hari ini yaitu hanya dekat Allah kita tenang. Kita mendengar firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita tentang pemazmur yang menyampaikan kesaksian dari pengalaman hidupnya, dan ini adalah hal yang praktis dalam dirinya dan benar terjadi dalam dirinya. Jadi ini bukan satu puisi indah, karya seni indah yang hanya ditulis atau diperdengarkan, melainkan ini adalah pengalaman, kenyataan yang dialami oleh pemazmur. Dia sendiri menyampaikan bahwa dalam kehidupannya dia mengalami ketidaktenangan, dia mengalami ada permusuhan, ada kebencian yang datang kepadanya, bahkan ada musuh yang sangat membenci, yang ingin menghancurkan kehidupannya. Dan itu terjadi di dalam ayat yang
4 dan ayat yang ke-5. Saya bisa bacakan bagi kita. Dikatakan bahwa berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap tembok dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi pemazmur dia menceritakan tentang musuhnya yang sangat agresif membenci dia, yang bermaksud untuk menyerbu, bahkan untuk menghancurkan, menghempaskan, bahkan juga mendustai atau menipu, bahkan mengutuki si pemazmur atau Daud ini. Sehingga hal-hal 5 hal yang dialami ini sangat berat. Dan itu membuat dia sebagai seorang manusia, dia pun merasa tidak tenang. Dia pun merasa ada persoalan, masalah yang membuat dia stres, frustrasi, dan itu beban batin bagi dia. Dan akhirnya dalam kesulitan, ketidaktenangan dia, maka dia mengambil keputusan. Dia mengambil satu tekad untuk mencari Tuhan. Atau dengan kata lain, dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu dia melakukan pendekatan kepada Tuhan, atau mendekatkan dirinya, membawa dirinya kepada Tuhan dalam situasi yang sukar sulit itu, maka di situ dia menjelaskan bahwa dia mengalami sesuatu. Dan itu kita bisa lihat ada dalam penjelasan dari kitab Mazmur pasal yang ke-77, itu ayat yang ketiga. Di sana menjadi satu referensi bagi pemazmur juga, bahwa dalam pasal 77 ayat 3 ini dikatakan bahwa apabila aku pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini dia menjelaskan bahwa pada hari kesusahan pemazmur dia mencari Tuhan. Tidak semua orang mempunyai keputusan demikian. Kadang-kadang orang dalam kesusahan dia bukan mencari Tuhan, dia mencari pertolongan manusia, dia mencari pertolongan dukun, mencari pertolongan berhala, mencari pertolongan jimat dan pertolongan dari yang lain-lain, yaitu di luar Tuhan. Tetapi pemazmur dia sendiri ambil keputusan bahwa dia hanya mencari Tuhan atau mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah kesusahannya. Bahkan dalam Mazmur 77 ini ayat 3 dan seterusnya, dalam pencariannya kepada Tuhan, dalam pendekatan dirinya kepada Tuhan, dia lakukan itu bukan hanya 1-2 jam, tapi dalam pergumulan itu dikatakan dalam Mazmur 77 ayat 3 bahwa pada malam-malam dia berdoa, bergumul, tangannya terulur, berserah menyerah dalam doanya kepada Tuhan. Dan dia tidak menjadi penghiburan dari yang lain, tapi dia mencari Tuhan. Bahkan dalam malam-malam pergumulan dia mencari Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia membaca firman Tuhan untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan pada zaman nenek moyangnya. Yaitu pada masa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir untuk datang ke tanah Kanaan. Di situ bagaimana menceritakan Tuhan menolong Israel, melepaskan Israel dari tangan penguasa yang hebat itu Firaun. Bahkan ada 10 tulah yang hebat yang Tuhan timpakan kepada Firaun dengan bangsanya. Bahkan juga mujizat yaitu bisa laut terberau bisa terbelah dan mereka bisa lewat. Bahkan musuh yang mengejar mereka ditenggelamkan. Bahkan dalam perjalanan sepanjang lebih kurang 40 tahun. Dalam peperangan-peperangan Tuhan beri kemenangan. Bahkan kebutuhan akan makan, minum dan semua keperluan. Di situ Tuhan cukupi. Nah itulah di dalam pencarian itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia membaca merenungkan firman. Bahkan dia klaim firman bahwa Tuhan yang pernah menolong nenek moyangnya dahulu, Tuhan yang sama, pasti masih bisa menolong dia. Sehingga dia amenkan dan dia klaim firman. Dan akhirnya dalam pencarian dia kepada Tuhan, dia mendapat jawaban. Jawaban yang pertama, tadi dia menjelaskan bahwa hanya dekat saja Allah saja aku tenang. Jawaban yang pertama yang Tuhan beri kepada dia, di tengah badai ada permusuhan, ada musuh yang siap menyerang dia, menghancurkan dia, untuk menghempaskan dia, bahkan untuk mendustai dia dan juga mengutuki dia. Ternyata dia mengalami ketenangan sejati dalam batinnya.
ketenangan dari Tuhan, sehingga dia tidak stres, sehingga dia tidak frustrasi, dia tidak putus asa, dia bisa tenang di tengah badai. Dan ini seperti contoh seperti Yesus yang berlayar bersama murid-murid di tengah badai. Muridnya berteriak ketakutan, tapi Yesus bisa tidur tenang karena ada damai sejati dalam hidup. Nah, ini juga dialami oleh Daud. Di tengah dikejar musuh, mau diserbu musuh, bahkan mau dihempaskan, dihancurkan, didustai, atau juga ditipu, bahkan dikutuki. Tapi Daud bisa tenang dalam kehidupannya. Dan ini tidak gampang. Tidak gampang seorang manusia mengalami ini. Dan ini hanya bisa didapat seperti pemazmur, bahwa hanya dari Tuhan saja dia mengalami ketenangan. Dan kemudian setelah dia mengalami ketenangan, maka ada mujizat yang kedua yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2, dikatakan bahwa daripadanya lah keselamatanku. Di sini setelah Tuhan beri ketenangan, maka yang kedua, tangan mujizat Tuhan terulur hadir kepada pemazmur yang mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu tangan penyelamatan yang mampu melepaskan dia dari tadi musuh yang siap menyerbu, dibatalkan dan tidak bisa menyerbu lagi. Musuh yang siap menghancurkan, Tuhan menggagalkan sehingga tidak bisa menghancurkan pemazmur lagi. Musuh yang ingin menghempaskan, menjatuhkan dia dari kedudukannya, itu dihancurkan sehingga pemazmur Daud dia tetap menjadi raja sampai akhir hayat. Bahkan juga musuh yang mendustai dia atau menipu dia untuk menjerat dan menghancurkan, Tuhan gagalkan semua rancangan dusta musuhnya sehingga Daud tetap aman nyaman, tidak tersentuh oleh dusta dari musuh. Bahkan musuh yang mengutuki dia, tidak mengena, tidak menyentuh Daud karena ada perlindungan Tuhan dalam dia. Itulah bukti bahwa Tuhan bukan hanya beri damai, tapi Tuhan juga beri keselamatan. Nah, keselamatan yang dimaksud Daud di sini bukan keselamatan hidup kekal di surga, tapi keselamatan dalam persoalan praktis yang dialami dalam pergumulan hidup di bumi ini. Sehingga dia diselamatkan dari musuh, diselamatkan dari kehancuran, diselamatkan dari penyerbuan, dari dusta, dari kutuk, dan lain-lain yang dibuat atau dirancangkan musuh kepada dia. Itulah Tuhan. Jadi keselamatan dari Tuhan bukan hanya satu jenis, satu macam, keselamatan kekal nanti hidup di surga. Tapi dalam persoalan kehidupan praktis di bumi yang membuat kita seperti tertekan, terhimpit, di situ Tuhan selamatkan kita dari persoalan itu. Dan inilah yang sudah dialami oleh pemazmur. Dan akhirnya kita bisa lihat pemazmur akhirnya dia berkata setelah Tuhan menolong dia, maka dia berkata bahwa hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di sini pemazmur mengalami mujizat yang ketiga, bahwa Tuhan bukan hanya berikan yang pertama damai, yang kedua pertolongan atau keselamatan, tapi yang ketiga juga ada, yaitu Tuhan menjadi tempat perlindungan. Seperti dikatakan bahwa Tuhan jadi gunung batu, keselamatan bagi pemazmur. Tuhan jadi kota benteng, sehingga Tuhan melindungi. Dan akhirnya pemazmur berkata bahwa saya tidak akan goyah, saya akan teguh, saya akan kuat di dalam Tuhan, karena saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sebab itu jemaat Tuhan, mari dalam situasi sulit, tempat pelarian kita hanya kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dalam doa, membaca firman Tuhan, mengamenkan apa yang Tuhan sudah lakukan dan janji-janji firman itu. Kita klaim itu seperti pemazmur, maka kita akan mengalami juga bahwa kita akan merasa aman, damai. Kita akan merasa mengalami penyelamatan Tuhan. Bahkan kita akan mengalami dilindungi oleh Tuhan sebab di kota benteng. Dan kita akan teguh, kuat di tengah badai selama hidup di dunia ini. Terima kasih, ini firman Tuhan kiranya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jadikan Engkau kota benteng kami. Kami mencari Engkau, kami mau mendekatkan diri kepada Tuhan di tengah badai. Mari Tuhan beri kami damai. Biar keselamatan Tuhan turun bagi kami dalam persoalan praktis. Sehingga kami terlepas dari kekurangan, dari sakit, dari masalah, dari semua. Sehingga kami bebas. Tuhan menjadi tempat perlindungan kami. Sehingga kami teguh di tengah dunia yang berlombang.
Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan berkati.